Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk hari ini adalah pertemuan yang ke-15 ya. Kita hari tentang namanya laporan keuangan ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini kita berdoa dahulu ya. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya. Mata kuliah dasar akuntansi pertemuan yang ke-15 ya, pertemuan terakhir kita. Nanti pertemuan 16 itu adalah tentang penilaian semester, jadi nanti kalian bisa mengerjakan soalnya. Baik, pertemuan ke-15 ini adalah tentang laporan keuangan. Baik, saya share materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Laporan keuangan di dalam MAYOB ya, itu sangatlah sudah terupdate ya, sudah terupdate secara maksimal ya, karena setiap kita melakukan transaksi pasti kegiatannya akan terupdate langsung ya. Nah, sekarang laporan keuangan itu kalau di dalam akuntansi itu ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca itu berisi apa toh Pak? Berisi tentang harta kita, hutang kita, modal kita, itu adalah laporan neraca. Terus adanya laporan laba rugi ya. Terus ada namanya laporan perubahan modal ya, itu adalah laporan keuangan. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di dalam MAYOB ya, kita nanti akan belajar bagaimana menginput, membuat laporan keuangan di dalam MAYOB ya. Tapi juga kalian harus kita pahami ya, laporan keuangan itu sangatlah penting. Karena apa? Sebagai tolak ukur ya. Sebagai tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur keberhasilan suatu perusahaannya. Jadi akan mengetahui ini, bulan ini dia mendapatkan laba berapa, penjualannya berapa, biayanya berapa, laporan neracanya bagaimana. Karena itu adalah untuk perkembangan suatu perusahaannya. Pentingnya adalah laporan keuangan akuntansi ya, penting sekali untuk diperhatikan ya. Terus yang diperhatikan lagi ya, laporan keuangan ini kita gunakan biasanya untuk melakukan pinjaman kredit ya, untuk melakukan pinjaman kredit. Dan juga biasanya digunakan untuk tender ya, tender itu biasanya untuk lelang ya. Kalau perusahaannya melakukan transaksi lelang, itu biasanya akan dilihat laporan keuangannya bagaimana, dia sehat tidak, mampu atau tidak. Apalagi untuk kita perusahaan maka pinjaman di bank itu biasanya
bank akan mengecek itu laporan keuangannya bagaimana, itu sehat atau tidak, itu nanti bisa melunasi atau tidak. Makanya bank itu akan teliti ya. Kalau perusahaan melakukan pinjaman kepada bank, itu akan mengecek semua transaksinya, semua kegiatannya, dia mampu atau tidak, kegiatannya operasi atau tidak, ya itu akan dicek secara keseluruhan. Ya, apalagi kalau perusahaan sudah menggunakan namanya jasa akuntan publik, ya itu biasanya perusahaan akan melakukan pengecekan dengan jasa kantor akuntan publik biasanya seperti itu ya. Gunanya untuk apa? Untuk pembuatan laporan keuangan ya, untuk perjanjian kredit di bank atau namanya lelang tender. Itu biasanya perusahaan akan mengaudit laporan keuangannya ke kantor akuntan publik ya. Itu biayanya tinggi ya kalau ada perusahaan yang melakukan lelang atau pinjaman kredit ya ke bank ya, atau dia membuat laporan keuangannya secara teraudit ya, itu biasanya itu dia harus melakukan audit ke kantor akuntan publik ya yang sudah berbadan hukum ya, itu nanti baru bisa membuat laporan keuangannya untuk digunakan pinjaman kreditnya. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi ya keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut ya. Yang sederhana di laporan keuangannya adalah dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kasnya. Baik, selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Jadi perusahaan akan dilakukan dalam periode tertentu, yaitu biasanya perusahaan akan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaannya mereka memasuki akhir ya. Ada periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing yang ada yang dilakukan setiap akhir tahun. Ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali ya, itu ada ya. Baik, selanjutnya adanya kebijakan perusahaan tentang periode akuntansi ini jadi berbeda satu sama lain. Yang penting dalam laporan keuangan perusahaan adalah semua transaksi yang dicatat dengan akurat, jadi sehingga laporan keuangannya memiliki perhitungan yang tepat karena keuntungan perusahaannya, kerugiannya, bahkan pembayaran pajaknya itu tergantung dengan laporan keuangannya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis laporan perusahaan, laporan keuangan dalam perusahaan. Itu yang pertama, ada beberapa jenis ya laporan keuangan yang perlu kita ketahui ya. Jadi hal ini karena dalam bisnis ada jenis transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan perusahaan ini memiliki
banyak jenis sesuai dengan jenis transaksinya yang dilakukan. Jadi berikut ini adalah jenis-jenis laporan keuangannya dalam perusahaannya. Baik, yang pertama adanya laporan laba rugi. Yang kedua laporan arus kas. Terus yang ketiga laporan perubahan modal. Terus yang keempat adanya laporan neraca. Nah, ini adalah contoh laporan neraca ya. Trial balance ya, PT Sinar Kasih Sejahtera contohnya ya. Kalau di dalam Mayop ya. Terus di sini adalah contoh cash flow ya. Kalau kita menginputnya di dalam Mayop ya. Baik, sekarang akan saya kasih contoh dalam pembuatannya ya. Ini saya tadi sudah saya kasih demo ya. Apa itu namanya penjelasannya tentang laporan keuangan. Nah, sekarang akan saya kasih demo dalam pembuatan laporan keuangan dalam Mayopnya. Yang pertama kita buka Mayopnya dulu ya. Nah, kita buka apa di dalam Mayop ya. Disinilah tampilan laporan keuangan di dalam Mayop ya yang perlu kita perhatikan. Nah, laporan di dalam Mayop itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita pilihnya di bagian namanya report ya, report. Oke, report. Terus kita pilih namanya akun ya. Kita pilih namanya akun. Nah, di sini ada namanya trial balance. Saya ulangi lagi. Di sini kita pilih report ya, terus kita pilih namanya trial akun, trial balance. Oke, kita pilih display ya. Nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, ini adalah laporan neraca keseluruhan ya. Jadi yang ada kasnya sampai tekan biaya itu nanti akan keluar semuanya ya. Jadi cara membuatnya seperti ini. Kalau kita redisplay itu akan terlihat semuanya. Oke ya. Terus customnya ini diperhatikan, kita pilihnya Desember ya. Di dalam laporan keuangan ini kita bisa pilih Desember ya. Kalau kita mau pilih ya Desember, kita bisa pilih Desember, Januari misalnya. Jadi tergantung apa kebutuhan ya. Kalau di dalam Mayop itu tergantung kebutuhan, kita mau apa namanya melampirkan laporannya per bulan atau per tahun ya. Kalau per tahun biasanya akhir periode ya. Kalau per bulan dia akan terlihat, misalnya perusahaan menghendaki untuk laporan di bulan Januari, jadi kita pilihnya di bulan Januari ya. Ini adanya Sento ini untuk menyimpan. Kalau kita pilih display ya, maka nanti kita bisa melihat di sininya Januari ya. Jadi caranya membuatnya seperti itu ya Bapak dan Ibu dan mahasiswa dan mahasiswi. Kalau di dalam Mayop itu seperti ini cara membuatnya ya. Terus kalau kita mau merubah ke periode Desember, kita juga bisa pilih. Kita pilih di sini Desember. Jadi kalau pilih Desember berarti kita transaksinya Januari sampai tekan Desember ya. Kalau kita pilihnya Desember, maka otomatis semua transaksi dari Januari ke tekan Desember kita bisa pilih semuanya. Oke, seperti ini. Nanti transaksi semua dari Januari tekan Desember itu akan terbaca semuanya ya. Di begitu caranya untuk mahasiswa dan mahasiswi cara membuatnya, laporan keuangannya, neracanya di dalam Mayop ya.
Terus cara menyimpannya bagaimana Pak? Menyimpannya juga bisa ya. Kita bisa pilih namanya send to PDF. Jadi semua transaksi yang telah kita kerjakan itu akan bisa kita simpan. Ya, kita contoh laporan neraca trial balance. Laporan neraca full misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini, benar enggak? Kita matikan dulu tausalnya dulu. Kita lihat yang tadi kita simpan sudah ada simpan atau belum. Ya, kita lihat di sini. Coba kita share tadi yang tadi kita simpan, ya kita lihat. Nah, jadi di sini yang tadi kita simpan itu akan masuk ke sini ya, PDF-nya. Jadi tidak akan hilang ini. Kalau kita sudah menyimpan dengan nama PDF, ini tidak akan hilang. Kita lihat di sininya sudah masuk atau belum. Nah, di sini ya. Nah, saya bisa dilihat sendiri ya. Jadi hasilnya dia akan kelihatan. Jadi laporan keuangan atas nama PT Sukamaju Sejahtera ya di Jalan Melati Baru 3 ya. Ini ada sama laporan neracanya, trial balance-nya sampai Desembernya akan kelihatan. Itu dia sudah mencapai kekayaannya ini, pendapatannya sampai 209.235.000 ya. Ini atas tadi yang coba kita kerjakan tadi transaksinya ya, mahasiswa dan mahasiswi dan Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sudah belajar menginput ini. Jadi semua kegiatannya akan, laporan keuangannya akan terupdate otomatis di sini ya. Dia akan jelas semuanya di sini. Oke ya. Ini adalah laporan neraca trial balance yang tadi kita sudah download ya, kita sudah buka ya. Nah, sekarang untuk laporan laba rugi ya. Kita coba lihat untuk laporan laba rugi bagaimana. Laporan laba rugi ya, itu adalah perincian dari pendapatan dan biayanya berapa. Pendapatan dikurangi biaya, maka munculnya adalah rugi atau laba. Apabila biayanya lebih besar daripada pendapatan, maka munculnya rugi usaha. Apabila pendapatannya lebih besar daripada biayanya, maka dia akan munculnya adalah labanya ya. Itu yang diperhatikan. Terus sekarang kita lihat, kita keluarkan di sini ya. Di sini ada namanya profit and loss ya, profit and loss. Nah, profit and loss ini digunakan untuk apa toh Pak? Untuk kita membuat laporan laba rugi ya. Untuk laba rugi itu makanya profit and loss ya. Nanti juga akan kita belajar ini bagaimana cara menampilkan arus kas bagaimana ya. Kalau ini kan laporan laba rugi ini makanya profit and loss. Jadi kita akan membuat laporan laba rugi di sini. Kalau kita display ini. Nah, kita di sini akan kita kelihatan ini. Kita bisa pilih. Kalau customnya kita pilih ke Januari, kita bisa pilih di sini Januari ke Desember ini. Kita bisa lihat akhirnya ini Desember. Januari ke Desember ini misalnya. Jadi kita bisa lihat kalau transaksinya itu kita bisa rubah tergantung keinginannya, kebijakannya, akuntansinya dari perusahaan tersebut ya. Jadi kalau misalnya dari perusahaan itu Pak mintanya Januari ke Januari, jadi bisa Januari itu Januari. Jadi kalau udah kita display ya, ini akan muncul seperti ini ya. Tapi kalau diminta dari Januari ke Desember ya,
itu akan kita lihat ini Januari ke Desember display. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Pak, kok ada main seperti ini? Kalau ada main seperti ini berarti munculnya rugi usaha. Kenapa kok rugi usaha? Karena biayanya lebih besar daripada pendapatan, maka munculnya rugi usaha. Jadi tadi yang kita input tadi, kita mengalami rugi usaha ya. Nah, kalau kita mau simpan, tinggal kita simpan di sini ya. Kita pilihnya PDF. Nah, kita bisa simpan laporan laba rugi. Oke, seperti ini ya. Laporan laba rugi. Oke. Nah, coba kita cek ya, setelah kita simpan, kita cek ini laba ruginya bagaimana ini, sudah tersimpan atau belum ya. Kita lihat. Oke, di sini ya. Kita lihat ini sudah masuk nih laba rugi kita tadi nih. Yang laporan laba rugi nih tanggal 28 ini ya, sudah masuk nih laba rugi ya. Nah, jadi kalau file yang tadi kita kerjakan, yang kita sudah kerjakan itu akan di sini, semuanya akan tersimpan di sini ya. Untuk mahasiswa dan mahasiswi, file kita itu akan tersimpan di dalam folder yang kemarin kita simpan. Itu ada MUO-nya dan ada file box-nya. Jadi kalau di dalam MyOp itu, kalau kita sudah menyimpan, maka akan muncul MUO dan box-nya. Nah, yang tadi kita simpan laba ruginya itu adalah di sini laba ruginya, kita bisa lihat. Nah, di sini adalah laporan laba rugi, namanya profit and loss ya. Karena kita mengalami kerugian usaha, maka munculnya main. Kalau main ini berarti kita mengalami rugi usaha. Rugi usaha berapa, Pak? 1.465.000. Jadi yang kita lakukan tadi, yang kita input tadi, kita mengalami rugi usaha. Seperti itu ya cara pembuatannya dan untuk informasinya. Nah, sekarang coba saya buatkan laporan arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kasnya bagaimana? Nah, laporan arus kas itu sama ya, sebenarnya ada di dalam MyOp-nya ya. Kalau tadi kita pilih yang ini untuk trial balance itu laporan neracanya, kalau laporan loss itu laporan laba ruginya. Tapi kalau di dalam MyOp itu, kalau di pembuatan arus kas itu berbeda, jalurnya berbeda ya. Kita pilihnya bukan di akun, tapi di mana? Di banking ya, di banking. Di sini di banking. Terus cash flow. Nah, di sini namanya statement cash flow. Ya. Statement cash flow ini digunakan untuk apa, Pak? Untuk membuat laporan arus kas ya. Kalau di dalam MyOp, laporan arus kas itu masuknya di cash flow ya. Kita bisa display ini. Nah, seperti inilah laporan arus kasnya kita. Dia akan muncul di sini laporan kasnya kita. Nah, ini bisa kita simpan ini. Kalau misalnya mau kita atur nih, atur juga bisa nih. Kita atur Januari ke Januari misalnya, karena kita butuhkan Januari ke Januari. Ya, itu bisa kita atur. Ya. Tergantung kebijakannya, akuntansinya mau dibuat Januari per bulannya atau dari Januari ke Desember, itu tergantung kebijakan pimpinannya ya. Saya ulangi lagi, kalau mahasiswa mau mencetak laporan keuangan di MyOp itu kita perhatikan dulu kebutuhannya ya. Kalau yang diminta laporan keuangan bulanan, maka kita nyetaknya laporan bulanan. Tapi kalau yang diminta sampai Desember, nanti kita nyetaknya tutup
buku, contohnya seperti itu. Jadi kalau yang diminta tolong cetakan laporan arus kasnya dari Januari ke Desember, jadi kita pilihnya di sini ya. Jadi kita pilihnya custom SAS, harus pilih Januari, terus ini pilihnya di sini Desember. Kalau udah di display, nah maka muncullah seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa simpan ini, namanya PDF. Nah sini ya. Nah kita bisa simpan ini laporan arus kas. Jadi kan udah ya. Jadi cara menyimpannya seperti ini ya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kita bisa simpan di sini, namanya laporan arus kas. Jadi kita simpan. Nah kita cek ini apakah data yang kita kerjakan sudah tersimpan. Nah mungkin ada yang takut belum kesimpan ya, kita cek aja sudah tersimpan atau belum. Nah di sini ya, jadi kita kerjakan ini. Nah di sini akan muncul ini. Nah laporan arus kas ini tanggal 28 bulan 6 ini sudah terupdate, ini sudah masuk semuanya nih. Nah ini akan terupdate semuanya di sini nih. Nah ini adalah laporan arus kasnya nih ya. Jadi kita buatnya dari Januari ke Desember, jadi tergantung kebijakannya dari perusahaan tersebut. Kalau saya tadi milihnya Januari ke Desember, contoh saya membuat 8 Januari ke Desember ya, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Ini adalah contohnya pembuatan laporan arus kasnya ya. Terus untuk membackupnya bagaimana Pak? Nah kalau misalnya Mayop itu bisa di backup ya, misalnya mahasiswa mau membackupnya, kita bisa membackupnya. Kita pilihnya di sini file backup. Nah di sini backup ini tujuannya untuk apa? Untuk membackup Mayopnya. Kita ulangi, file backup. Nah digunakan untuk membackup semua pekerjaan yang telah kita kerjakan. Pilihnya backup all data ya, terus continue. Nah kita simpan ini ke sininya, kita bisa simpan. Nah demikian dari saya untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-15. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu untuk pembuatan laporan keuangannya ya. Jadi saya jelaskan tadi, laporan keuangan ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas ya, ada laporan perubahan modal. Jadi yang saya kasih contoh dulu 3 saja ya, laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pembuatan laporan keuangannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk mata kuliah hari ini, pertemuan ke-15. Tidak ada Pak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan untuk pertemuan ke-15, saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam.